Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Wahyustianingsih, Prodi PGMI Universitas Alma-Ata, NIM 121203668, yang akan menjelaskan tentang fenomena pacaran anak sekolah dasar, terus penyebab dan juga cara menghadapinya. Apa sih pacaran itu menurut anak-anak sekolah dasar ya ataupun anak MI? Pacaran itu merupakan hubungan romantis antara dua individu yang saling tertarik dengan tujuan saling mengenal lebih dalam dan juga memperdalam hubungan tersebut. Nah, di sini pada usia ini perasaan tersebut itu umumnya masih labil dan juga belum matang secara emosionalnya. Biasanya pacaran di usia SD ataupun MI itu lebih bersifat bermain-main, hanya bercanda-canda aja. Karena apa? Dipengaruhi oleh lingkungan, media, atau rasa ingin tahu aja. Jadi bukan karena kebutuhan emosional yang dalam seperti pada orang dewasa yang lain, seperti itu. Terus dampak pacaran itu apa aja? Dampak pacaran itu cenderung menjadi pribadi yang rapuh. Jadi anak-anak itu bakal lebih rapuh. Karena apa? Karena mereka itu merasa lebih galau, baper, seperti itu, gampang tersakiti, merasa seperti itu. Terus biasanya itu terjadi, yang ini yang paling berbahaya. Karena apa? Terjadi kehamilan dan penularan penyakit menular seksual seperti itu. Itu biasanya bisa terjadi pada anak yang sudah mengalami menstruasi ataupun yang sudah puber ya. Tapi untuk mencegah tersebut, jadi kita tuh harus melatih atau menjaganya dari usia yang dini. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3 yaitu menurunkan konsentrasi ya, bukan menjadi penyemangat, tapi itu bisa menurunkan konsentrasi bahkan prestasi siswa. Yang terakhir yaitu dampak menghadapi prestasi belajar. Dampaknya prestasi semakin menurun, konsentrasi juga menurun. Selanjutnya yaitu cara menghindari pacaran, yaitu dengan apa? Dengan membangun komunikasi yang terbuka. Jadi komunikasi itu bukan dari anak dan juga guru, tapi dari orang tua ya. Jadi orang tua itu memberi pendidikan ya, pendidikan dari rumah itu yang paling penting. Apalagi peran seorang ibu dan juga ayah itu juga sangat mempengaruhi komunikasi dan juga lingkungan anak. Terus selanjutnya adalah memberikan pemahaman usia dan juga tanggung jawab. Terus ada ajarkan nilai diri batasan sehat ya, menjaga pergaulannya, selalu diawasi apalagi orang tua, karena waktu yang paling banyak itu dihabiskan di keluarga, di orang tua. Terus pantau lingkungan sosial dan juga digital anak, apalagi kalau anak-anak sering main gadget ya ataupun HP, itu juga perlu diawasi. Atau kalau perlu itu dikasih jam atau waktu aja, bukan setiap hari itu dikasih gadget untuk bermain. Takutnya nanti malah anak itu menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan. Terus libatkan sekolah dan juga konselor jika perlu. Nah, di sini orang tua dan juga guru itu juga harus saling berkomunikasi, saling dilibatkan untuk melihat bagaimana siswa itu di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya yaitu tindakan atau cara mengatasi masalah pacaran pada anak ya. Perlu kerjasama antara orang tua dan anak, tadi sudah aku jelaskan ya. Terus memberikan bimbingan dan juga pendidikan. Bimbingan dari orang tua ataupun guru itu juga penting. Terus menjadikan pendidikan seks sebagai diskusi realistik. Jadi kita tuh harus mampu menjelaskan bahwa pendidikan seks itu bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga diajarkan untuk anak-anak. Tapi kita tuh perlu juga memberi kalimat ataupun kata yang tidak berlebih ataupun yang bisa mempengaruhi si anak. Terus pendidikan pada siswa dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Nah, pada anak-anak ke remaja itu biasanya anak-anak itu lagi puber-pubernya
ya, lagi senang-senangnya. Jadi di sini peran orang tua dan juga peran guru sangat dilibatkan ya, sangat dilibatkan atau perlu pendampingan seperti itu. Terus terakhir kesimpulan. Dan dalam anak usia dini perlu ditangani dengan pendekatan yang bijak, bukan larangan keras. Orang tua dan guru sebaiknya membangun komunikasi yang terbuka. Terus memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sesuai usia, serta menanamkan nilai diri dari batasan yang sehat. Sekian penjelasan tentang masalah pacaran. Terima kasih, sampai jumpa.